Perkenalkan, nama saya Chandra Segian. Perkenalkan, nama saya Vina Lorenza Brusinuraya. Perkenalkan, saya John Dimasunibaho. Nama saya Leonardo Manalu. Perkenalkan, nama saya Rika Sinti Tarigan. Sini kami akan membahas tentang pengumpulan data. Pengertian data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta dan juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercayai kebenarannya. Kelompok data menurut cara memperolehnya. Ada dua jenis data dalam kelompok ini. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Jadi yang dimaksud dengan data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan organisasi yang bukan pengelolanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan waktu menurut pengumpulannya. Yang pertama itu data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari suatu waktu kepada suatu objek. Dan yang kedua itu ada data cross section, yaitu data yang dikumpulkan di satu periode tertentu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kelompok data menurut sifatnya. Kelompok data menurut sifatnya ini ada terbagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik atau tidak menggunakan angka. Sedangkan data kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang tidak dapat diukur. Pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian itu ada tiga, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang pertama ini wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Yang kedua, kuesioner merupakan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Dan yang ketiga, observasi ini, peneliti ini dilakukan dengan pengamatan di sekitar atau di sebuah lokasi menggunakan panca indera untuk dikumpulkan dalam suatu catatan. Skala pengukuran data. Jadi ada 4 skala pengukuran data, yaitu yang pertama skala nominal. Ialah skala yang paling sederhana yang disusun menurut jenis ataupun juga kategori yang hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik dengan karakteristik lainnya. Yang kedua, skala ordinal. Ialah skala yang mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Yang ketiga, skala interval. Ialah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Dan yang keempat, skala rasio. Ialah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antar variabel dan memberi urutan data. Selanjutnya, skala pengukuran instrumen penelitian. Ada 3, yaitu yang pertama skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Suatu pengukuran untuk memperoleh jawaban responden yang tegas seperti ya tidak, setuju tidak setuju, positif negatif. Yang ketiga, skala semantik diferensial, yaitu skala pengukuran yang disusun dalam suatu garis di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis, sedangkan jawaban sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya sebagai populasi saja yang diambil dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.